pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Darsono Marbun. Saya guru SMP Negeri 1 Atap Kotaib, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi IPA. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi pesawat sederhana pada katrol. Untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tadi pagi semua sarapan dari rumah? Sarapan. Harus sarapan supaya ketika menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru ya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa, silakan. Amin. Terima kasih anak ya. Silakan duduk. Baik. Pak Guru mau cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Siapa? Nando dengan? Yosep. Nando kemana? Sakit. Ya. Yosep? Izin ya. Oke, baik. Dari sebelumnya kita belajar tentang apa? Pesawat sederhana. Ada yang masih ingat apa itu pesawat sederhana? Segala sesuatu pelantaran yang dapat membantu pekerjaan. Iya, segala sesuatu yang dapat membantu pekerjaan manusia. Disebutlah sebagai pesawat sederhana. Baik. Jenis pesawat sederhana yang sudah kita pelajari apa saja? Ayo. Tuas dan bidang miring. Tuas dan bidang miring. Ada yang bisa menyebutkan contoh tuas? Ya, ini dulu. Kam. Apa? Tang. Yang lain? Gunting. Yang lain? Jungkit. Oke, baik. Benar semua ya. Contoh daripada bidang miring ada yang bisa sebutkan? Ya. Pisau. Yang lain? Nah, ini dulu biar dekat Pak Guru toh. Kapak. Bagus. Yang lain? Tangga. Iya. Ada lagi? Ya. Apa? Sekrup. Ya, benar semua ya anak-anak ya. Berikan aplaus untuk semuanya. Luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Menimba air. Oke. Perhatikan ekspresi dari gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira apa yang dia alami pada saat menimba air? Kita mulai dari gambar pertama. Ada yang bisa? Mudah. Ya, mudah. Yang lain? Santai. Yang lain? Ringan. Oke. Gambar kedua. Coba. Mengalami kesusahan. Berikutnya? Kesulitan. Iya. Oke, benar semua ya? Kira-kira apa yang membedakannya anak-anak? Ada yang bisa?
Memberikan, yo, Pip. Gambar 1 menggunakan alat. Gambar 1 menggunakan alat. Oke, ada lagi? Ya. Gambar 1 menggunakan alat berbentuk bulat. Ini ya? Iya. Gambar 2 itu menggunakan alat atau tidak? Tidak ada ya. Sehingga dia kelihatan kesusahan. Apakah menurut anak-anak alat yang digunakan pada gambar 1 itu dapat kita katakan sebagai pesawat sederhana? Apa? Termasuk. Ada yang bisa memberikan alasan mengapa? Ya. Karena dapat mempermudah kita untuk menimba air. Iya, benar sekali. Kita berikan aplaus. Ya. Karena dapat mempermudah kita dalam menimba air. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu ya pesawat sederhana pada katrol. Untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak tentang materi ini, Pak Guru akan lakukan tes. Dan ditulis namanya dan kelas. Oke, waktu habis. Berkumpul. Ya. Kita lanjut. Oke. Coba sebelum kita lanjut dulu. Putar jarinya begini. Nanti kalau Pak Guru bilang tunjuk hidung, tapi semua pandangannya ke Pak Guru ya. Bisa? Bisa? Oke, perhatikan Pak Guru. Oke, putar. Ayo. Pegang telinga. Ayo, putar lagi. Tunjuk mata. Oke, baik. Berikan aplaus semuanya. Jadi tetap semangat karena nanti di akhir pembelajaran ya Pak Guru akan memberikan hadiah. Berikan apa? Bagi kelompok yang bagus. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui percobaan sederhana dan kajian literatur, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis katrol. Kedua, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja pada katrol dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dengan benar. Berikutnya, melalui percobaan sederhana dan kajian literatur, peserta didik dapat membuktikan keuntungan mekanis dari katrol dengan benar. Melalui LKPD, katrol dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana pada katrol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Selanjutnya ya, teknik penilaian Pak Guru ada 3. Yang pertama itu Pak Guru akan nilai nanti sikap. Ya, itu terdiri dari kerjasama dan tanggung jawab. Berikutnya nanti Pak Guru juga akan nilai tentang pengetahuan. Ya, pengetahuan yaitu melalui evaluasi nanti di akhir pembelajaran dan ada penugasan. Yang terakhir, keterampilan. Siap? Luar biasa. Semangat. Oke, manfaat pembelajaran kita. Yang pertama itu mengetahui jenis-jenis katrol. Berikutnya, dapat mengetahui keuntungan mekanis dari setiap katrol. Berikutnya, dapat menggunakan katrol
kehidupan sehari-hari. Oke, alur pembelajaran kita pada saat ini, nanti Pak Guru akan memutar video, anak-anak nanti akan mengamati, ya, dan kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama, dan terakhir nanti akan ada evaluasi. Baik, anak-anak sudah lihat videonya? Sudah diamati? Sudah. Oke. Pertanyaan Pak Guru, dari video tadi, kegiatan apa yang anak-anak peroleh atau temukan? Ya, Pipi dulu. Seorang ibu sedang menimba air. Seorang ibu menimba air. Ada lagi? Ya. Tukang bangunan sedang kerja. Tukang bangunan sedang kerja. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Tukang bangun memindahkan batu bata dengan cara melempar. Tukang bangunan memindahkan batu bata dengan cara melempar. Oke, benar ya. Oke, ini dia. Seorang ibu sedang menimba air. Ada tukang bangunan memindahkan batu bata dengan cara melempar. Oke, ini kegiatan dari video tadi. Menurut anak-anak, ya, adakah masalah atau kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas tadi atau kegiatan yang kita amati? Ada? Oke, siapa yang bisa? Kita mulai dari gambar pertama dulu. Oke, gambar pertama apa kira-kira kerugiannya? Ibu sulit dalam menimba air. Ibu sulit dalam menimba air. Bagaimana? Cepat lelah. Ada lagi? Oke, sekarang kita ke gambar kedua. Kira-kira apa masalah atau kerugian yang ditimbulkan dari gambar kedua? Ya, Vivi dulu. Pekerja mudah capek. Bekerja mudah capek. Ya. Robi. Memakan waktu yang lama. Bagaimana? Memakan waktu yang lama. Memakan waktu yang lama. Oke. Batu bata bisa mengenai tangan. Bagaimana? Batu bata bisa mengenai tangan. Batu bata bisa mengenai tangan. Ya. Semua benar ya. Oke, sekarang anak-anak tadi katakan bahwa ya, dari gambar atau video yang Pak Guru tayangkan ada menimbulkan masalah. Dari semua permasalahan itu, coba hubungkan dengan materi kita hari ini. Ya, dengan materi kita hari ini, kira-kira apa yang menjadi rumusan masalah? Rumusan masalah itu adalah suatu bentuk pertanyaan. Ya. Jadi silakan tulis di bukunya. Buat dulu apa yang menjadi rumusan masalah kita pada hari ini. Ayo. Sudah? Sudah ada yang selesai buat rumusan masalahnya? Ayo, siapa yang pertama? Bagaimana cara kita membantu ibu dalam melakukan pekerjaan? Bagaimana cara kita membantu ibu dalam melakukan pekerjaan? Ada lagi? Ya. Bagaimana tukang bangunan lebih cepat memindahkan batu bata? Bagaimana tukang bangunan lebih cepat dalam memindahkan batu bata? Ya, ada lagi? Bagaimana supaya dalam bekerja dapat dilakukan lebih mudah? Bagaimana dalam bekerja dapat dilakukan dengan mudah? Oke, ada lagi? Ya. Bagaimana cara tukang memindahkan batu bata agar tidak mudah lelah? Bagaimana cara tukang bangunan memindahkan batu bata agar tidak mudah lelah? Oke, semuanya benar. Kita berikan aplaus dulu. Baik, dari
rumusan masalah yang anak-anak sudah sampaikan, Pak Guru sudah rangkum, ya. Yang menjadi rumusan masalah kita hari ini adalah ini. Bagaimana cara kamu agar pekerjaan mudah dilakukan, pekerja tidak mudah lelah, serta tidak butuh waktu lama dalam pengerjaannya. Inilah yang menjadi rumusan masalah kita. Supaya kita dapat menyelesaikan rumusan masalah ini, maka kita akan belajar secara kelompok. Baik ya. Kita akan melakukan percobaan sederhana. Kelompok pertama mana Lukas? Jeti, Pipin. Nah, kelompok kedua Noni. Kelompok ketiga Justin. Ya. Oke, sekarang bentuk secara kelompok. Silakan. Baik, sudah lulus sesuai kelompoknya? Ya. Baik. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Baik, Pak Guru akan bagi dulu LKPD dan bahan ajar. Baik, perhatikan peralatan di mejanya. Apakah semua sudah ada? Kita cek satu-satu. Akron, buka, ya. Cara pegang. Oke, Deban. Sebelum merangkai, perhatikan ke depan karena ada video bagaimana cara melakukan rangkaian percobaan sederhana yang akan kita lakukan. Oke, perhatikan ke depan. Ya, sambil dilakukan. Oke, baca LKPD-nya. Sudah tulis tadi, mantap. Oke, sekarang masuk ke katron B. Coba, silakan. Ini berapa? Ini 100 toh? Sekarang 200 berapa? Sudah? Baik, untuk katron Majemuk, ya, silakan anak-anak membaca bahan ajar, membaca buku, ya. Nanti di sana ada pertanyaan, anak-anak bisa jawab melalui membaca atau menginspirasi.
menyajikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kelompok 1 silakan maju ke depan, silakan tampil. Selamat pagi teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Mengganti beban dengan katrol 100 gram. Skala pada neraca Pegas 1 Newton. Keuntungan mekanis 1. Arah gaya kuasa ke bawah 200 gram. Skala pada neraca Pegas 2 Newton. Keuntungan mekanis 1. Arah gaya kuasa ke bawah. Bagaimana arah gaya kuasa tanpa menggunakan katrol dan menggunakan katrol? Arah gaya kuasanya berupa tanpa katrol, arah gaya kuasa ke atas, sedangkan gunakan katrol arah gaya kuasa ke bawah. Berdasarkan hasil pengamatanmu, bandingkan besar gaya kuasa tanpa menggunakan katrol dan menggunakan katrol. Besar gaya kuasanya sama. Sebutkan contoh pemanfaatan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari. Yang bendera dan tari timba air sumur. Pemecahan permasalahan. 1. Bagaimana cara kita untuk membantu ibu dalam menimba air? Untuk memudahkan ibu dalam menimba air, kita menggunakan katrol tetap, karena menarik ke bawah lebih mudah daripada menarik ke atas. 2. Bagaimana cara supaya tukang bangunan tidak mudah lelah, mudah dilakukan dan lebih cepat dalam mengerjakan? Untuk membantu tukang bangunan tetap menggunakan katrol bebas atau katrol gemuk, karena gaya kuasanya kita berikan lebih ringan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain, kami persilakan. Iya, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, jika besar gaya kuasa sama dengan berat benda, apa keuntungan dari katrol tetap? Keuntungan dari katrol tetap dapat mengubah arah gaya sehingga memudahkan kita dalam menarik suatu beban. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, sangat luar biasa sekali. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Oke, baik, sekarang giliran kelompok 3. Baik, ayo kelompok 3 silakan maju ke depan. Sini. Jangan kena itu. Selamat pagi teman-teman. Berdasarkan hasil pengamatanmu pada katrol bebas dibandingkan besar gaya kuasa tanpa menggunakan katrol dan menggunakan katrol. Dengan menggunakan katrol besar, gaya kuasanya setengah dari gaya kuasa tanpa katrol. Berdasarkan data hasil percobaan dari katrol bebas yang telah dilakukan, berapa keuntungan mekanisme serta bagian prinsip kerjanya? Keuntungan mekanisme 2 prinsip kerja katrol bebas adalah gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban sama dengan setengah dari berat beban itu, sehingga kerja katrol bebas dapat
Diperkecil gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat suatu benda. Kajian literatur dari buku atau materi ajaran. Jelaskan keuntungan mekanis dari prinsip kerja dari katrol majemuk. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk ditentukan dari banyaknya tali yang menahan beban, sehingga semakin banyaknya jumlah tali yang menahan beban, semakin besar keuntungan mekaniknya, maka besar daya kuasa yang kita berikan semakin kecil. Berdasarkan kajian literatur sebutkan pemanfaatnya katrol bebas dan katrol majemuk. Katrol bebas contohnya memanfaatkan peti kemas di pelabuhan dan mengangkut bahan pengingat. Katrol majemuk contohnya mobil derek pembangunan proyek besar di industri. Katrol majemuk, keuntungan mekanisnya ditentukan dari banyaknya jumlah tali yang menahan beban. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain, kami silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui besar keuntungan mekanik dalam katrol majemuk? Keuntungan mekanis dari katrol majemuk dapat kita ketahui dari jumlah tali atau katrol yang digunakan untuk menahan suatu beban atau benda. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian hasil diskusinya dari kelompok 3, luar biasa. Kita berikan aplaus. Ya, silakan duduk. Perhatikan ke depan. Nah, ini tadi permasalahan kita toh. Ya kan tidak? Ya, ada ibu mengalami kesusahan dalam menyembah air. Ada tukang bangunan dalam memindahkan batu bata dia melempar, gitu. Sehingga ada beberapa masalah yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk mengatasi ini kita menggunakan apa dari yang sudah kita pelajari hari ini? Menggunakan katrol. Ya. Gambar pertama, untuk mempermudah ibu dalam menimba air, kita dapat menggunakan katrol. Jenis katrol yang digunakan yaitu katrol tetap, karena dapat mengubah arah gaya, menarik ke bawah itu lebih mudah karena searah dengan gravitasi bumi, ya toh, daripada menarik ke atas. Gambar kedua, untuk membantu tukang bangunan, ya, kita dapat menggunakan katrol bebas atau katrol majemuk juga bisa kita gunakan. Dengan penggunaan katrol dapat mempermudah melakukan pekerjaan, ya, mempercepat waktu pengerjaan dan meringankan gaya kuasa yang kita berikan dalam bekerja. Artinya, dengan penggunaan katrol yang tadinya beban itu kita angkat terasa berat, tapi setelah menggunakan katrol akan terasa ringan. Itulah fungsi daripada katrol. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, dalam kehidupan sehari-hari nanti anak-anak bisa menerapkannya, ya. Oke, Pak Guru akan memberikan penguatan materi sedikit yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, katrol itu tadi terdiri dari tiga. Yang pertama itu katrol tetap. Yang kedua ada namanya katrol bebas. Dan yang ketiga ada namanya katrol majemuk. Katrol tetap ini, ya, katrol tetap ini yaitu katrolnya tetap pada poros, tidak bergerak, ya. Di mana mempunyai keuntungan mekanis sama dengan satu, ya. Keuntungan yang kita peroleh dari menggunakan katrol tetap ini, yaitu mampu mengubah arah gaya sehingga menarik suatu benda akan lebih terasa ringan.
atau terasa lebih mudah. Oke, yang kedua ada namanya katrol bebas. Maksudnya katrol bebas ini adalah katrolnya dapat bergerak atau dapat berpindah ya. Mempunyai keuntungan mekanis dua ya. Biasanya ini dapat kita lihat penggunaannya pada di pelabuhan ya, pengangkatan peti kemas ya. Dan yang ketiga ada namanya katrol apa? Katrol tetap ya. Yang ketiga ada namanya katrol majemuk. Katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas ya. Untuk menentukan keuntungan mekanis dari katrol majemuk, kita dapat melihat berapa banyak jumlah tali yang menahan beban ya. Berapa banyak jumlah tali yang menahan beban ya. Semakin banyak tali menahan beban, berarti keuntungan mekanisnya akan semakin besar ya. Semakin besar keuntungan mekanis, maka gaya kuasa yang kita berikan akan semakin kecil. Oke. Apa yang dapat menjadi kesimpulan kita pada hari ini? Ayo. Siapa yang bisa? Coba. Prinsip kerja katrol dapat mengubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa yang kita berikan. Bagus. Ada lagi? Ayo. Ya. Oke, katrol ada 3. Ayo, netizen. Keuntungan mekanis katrol tetap 1. Ya. Keuntungan mekanis katrol bebas 2. Keuntungan mekanis katrol bebas 2. Masih ada? Ya. Keuntungan mekanis katrol majemuk ditentukan banyaknya tali yang menahan beban. Oke, keuntungan katrol majemuk ditentukan dari banyaknya jumlah tali yang menahan beban. Ada lagi yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Ya, dari sini dulu. Semakin besar keuntungan mekanis dari katrol, maka semakin kecil gaya kuasa yang kita berikan. Oke, benar sekali. Semakin besar keuntungan mekanis dari suatu katrol, akan semakin kecil gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat suatu beban. Oke, demikian ya untuk kesimpulan kita. Tulis nama. Ya, sekarang jawab karena kita sudah belajar toh. Kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 3. Hadiah yang ada ya sudah dipersiapkan, nanti dibagi ya. Oke. Nah, nanti dia sudah. Oke, kita lanjut ke sudah ada ini hadiahnya ya. Oke, nanti dibagi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pesawat sederhana pada katrol. Apa bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bagaimana pembelajaran yang Pak Guru sampaikan? Senang. Berarti belajar IPA itu senang? Tugas ya. Di bahan ajar yang sudah Pak Guru bagi ada tugas. Nanti anak-anak bisa searching juga di internet. Pak Guru ada linknya ini, ada link ya. Nanti Pak Guru akan bagi melalui grup WA. Temuan berikutnya kita akan belajar tentang pesawat sederhana juga, yaitu mengenai roda gigi atau gear.
Jadi silakan anak-anak baca di rumah. Demikian kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, dengan demikian ya berakhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi.